Berikut ini adalah tanda ereksi yang sehat. Kita akan membahasnya di video kali ini. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini teman saya, Nanang Adul Toretto, pria tampan berkumis tipis. Wih. Nanang Adul, Siap. ereksimu sehat apa enggak? Wih, kalau dibilang sehat, sehat sih. Tahu dari mana sehat? Kan kita ada pernah bahas kemarin. Nah, gimana tuh kriterianya? Dari segi aromanya. Itu sperma. Sperma, ereksi yang sehat Emang ya? ereksi kamu bisa nyium bau penismu? Oh iyalah, ereksi yang sehat itu, ini, tingkat berdirinya lama, ya kan? Itu ejakulasi. Ejakulasi, aduh gimana lagi ereksi ini? Berarti kamu impoten dong? Enggak. Tapi kalau lihat cewek bisa Oh, tegak berdiri juga. lihat cowok? Enggak Oh. ngaruh sama sekali malah. Aduh. Oke, ini pelan-pelan pertama ya. Oke. Kamu pernah nggak ngerasain penis kamu tuh sering ereksi tiba-tiba di dalam keadaan random? Misalnya nih lagi di kelas, lagi belajar, tiba-tiba Pernah, sumpah pernah dok. Gimana Waktu tuh? SMA. Waktu SMA? Pernah sumpah ini hal yang jadi ditakutin Iya, banget iya. dan itu terjadi beberapa kali. Gimana ceritanya? Jadi pada saat di kelas kan, Hmm. tiba-tiba bangun gitu. Nah. Sedangkan waktu zaman saya itu celana SMA modelan ketat-ketat gitu Ya. kan. Ah. Jadi pada saat itu tiba-tiba kita maju presentasi. Itu benerin taruhan penisnya supaya enggak terlihat menonjol. Oh, ya. Bahkan pada saat berdiri kita agak bungkuk sedikit. Iya. Itu sulit banget dok. Dan itu saya sempat mikirnya kayak, kenapa sih kamu bangun bukan di waktu yang tepat kayak gitu. Itu Ketahuan gak akhirnya sama temen-temenmu? Ih, Adul ereksi. alhamdulillah aman. Aman. Karena waktu itu sempat kita ngedelay lah, suruh maju, sempat izin ke WC bentar lah, kayak gitu. Padahal kamu waktu itu gak ada mikir kotor sama sekali. Nggak ada. Itu Masa? bingung. Iya, nggak ada. Kamu ngintipin rok temenmu mungkin gak? Nggak ada. Gak ada. gitu, nggak ada. Oke. Jadi itu ada penjelasannya dulu ya. Apa itu? Paling sering memang terjadi itu pada anak-anak SMA dan kuliah tuh mereka sering ereksi mendadak. Terutama misalnya ketika momen-momen random Iya. kayak gitu ya. Itu bukan berarti orang tersebut dia pikirannya ngeres gitu. Jadi gini ya, kita harus paham pertama, waktu SMA tuh kita hormonnya lagi tinggi-tinggi banget. Iya, Baru bener. puber tuh ya. Iya benar. Jadi emang gampang engas dikit-dikit ya. Iya. Yang kedua, penisnya tuh dia lagi fase sensitif banget. Oh. Jadi kadang ketika kita duduk, posisinya celananya agak ketat, Mm-mm. celana dalam menekan-nekan kepala penis. Nah, itu ya sering secara nggak sengaja bikin penisnya bangkit. Oh. Jadi proses ereksi itu timbulnya ada dua dul. Bisa dari mata kita nih, kita ngeliat sesuatu yang menarik gitu ya. Atau bisa dari penisnya sendiri nih. Penisnya digesek-gesek nggak sengaja timbul ereksi. Itu yang jelaskan kenapa orang sering ereksi random. Karena penisnya itu mungkin dia kegesek secara nggak sengaja dari celana. Gitu dul. Makanya bukan berarti orang tuh ngeres. Bahkan dulu tuh pernah juga ada orang bilang, dok kalau misalnya mohon maaf saya lagi ibadah terus tiba-tiba ereksi itu gimana? Iya, Banyak iya. orang yang mikir, kok kamu mikirnya jorok atau apa? Belum Iya. tentu. Bisa jadi mungkin dia karena celananya agak terlalu ketat waktu sedang beribadah Iya, segala iya. macam. Dia sebetulnya gak ada mikir ngeres gitu ya. Oh. Nah cuman pada saat kondisi tersebut solusinya adalah pertama mungkin longgarkan celana. Jadi memang betul. Iya, Kayak kamu itu. benar. Karena kalau Memperbaiki posisi. memperbaiki posisi. Iya, penis kan. Iya betul. benar. Jadi diperbaikin posisinya supaya tadi nggak terlalu gesek banget ya. Ah. Terus ya mungkin boleh ditutup dulu dengan buku segala macam biar nggak Oke, terlalu iya, nampak ya. benar. Nantinya dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Itu merupakan fenomena yang normal. Atau alternatif ketiga dul, dikocok aja sampai keluar nanti juga hilang. Kamu gitu kan? Iya, kalau keluar kan udah langsung lemes ya. Kamu gitu ya? Enggak sempet. Oh, nggak sempet. Iya kan suruh presentasi ke depan. Izin ke WC masa ngocok dulu. Malah kayak enakan. Iya. Kamu tapi inget gak mimpi basah kapan pertama? Mimpi ini ada ingat. Iya. Mimpi basah itu waktu itu kalau nggak salah itu umur kelas 3 SMP atau 2 SMP. 3 SMP, 2 SMP. Oke. Apa yang di mimpi kamu? Nah, ini dia. Ingat, sampai ini masih ingat. Wih. Jadi itu gokil sih. Gokil. Gokil. Kita di sini nggak ada kereta kan. Iya, Di ada Kalimantan kereta. Selatan nggak ada kereta. Entah kenapa pada saat mimpi basah itu kejadiannya di kereta. Wih. Sama, Gimana? sama tante-tante. Sumpah. Dan itu bingung banget waktu itu. Sampai sekarang masih ingat momennya. Jadi emperan aja di kereta gitu. Tapi bukan kereta yang ini, yang yang ada kursi-kursi, enggak. Jadi memang ada rombong kereta yang di belakang itu
lempeng aja kayak gitu. Kayaknya gudang deh kayak gitu, gudang di kereta kayak gitu. Jadi nggak ada kursinya di situ kejadiannya. Nge-seks atau di apa tuh? Nge-seks. Iya bener. Astaga. Tante-tantenya kamu kenal apa enggak atau random? Orangnya random. Random Nggak kenal kenal ya? tapi yang diinget kayak tante-tante gitu. Terus bangun-bangun basah. Itu yang terkejut banget. Tiba-tiba kayak wah basah, panik lah. Takut ketahuan orang tua, takut apa. Jadi pelan-pelan pakai handuk ke WC kayak gitu. Itu basah banget tuh kayak ngompol gitu ya. Itu yang pertama kali kan. Itu basah banget. Basah banget. Oke. Pertanyaanku, kamu sebelum itu pernah ada nonton film bokep gak? Terpapar bokep apa enggak? Ada. Bokep Jepang? Kayaknya Jepang deh, Kereta. Iya, kayaknya. Makanya waktu itu langsung inget ke situ, Dok. Langsung inget ke apa sih yang kemarin-kemarin yang ditonton atau apa sih yang dilihat kayak gitu. Tapi kalau keretanya bukan di bokepnya, keretanya itu di film. Nonton film kayak film action kayak gitu. Cuma sebenarnya nggak ada adegan seks, cuma entah kenapa situasi nge-seks dalam mimpi basah itu mirip kayak situasi yang nonton film action. Coba kalau untuk yang mungkin perempuannya sampai gaya nge-seks itu inspirasinya nonton film Blue semua. Asli. Itu tante Jepang itu ya Jan. Iya. Kalau yang ditonton ya paling Asia kan. Iya, karena deket dengan kita. Iya, kenapa? Kalau barat? Kalau barat agak jauh sih. Ya kenapa? Misal kalau ditanya Adul kenapa sih suka yang Asia kayak gitu kan, atau Latina kayak gitu? Karena itu deket dengan orang-orang kita, kayak agak ada mirip-mirip sedikit. Latin yang mirip? Sawo matang coklatnya itu. Kulitnya, warna kulitnya. Ada warna kulitnya kayak gitu. Walaupun kan hidungnya kadang ada yang mancung. Cuma kan kurang lebih aja. Kalau Asia kan hitungannya deket dengan kita juga kayak gitu. Itu sih sama cantik banget. Jadi ya memang ya kalau kita berbicara ya, otak kita kan akan merekam tuh informasi-informasi. Gitu ya. Tadi mungkin karena kamu referensinya luas dari film segala macam, akhirnya ketika tidur itu masuk menggunakan referensi yang ada itu tadi gitu ya. Nah, beberapa orang ada yang dia inget banget momen mimpi basah pertama. Tapi sama dong kayak saya. Iya, banyak yang mereka tuh ingat, tapi jangan salah banyak juga orang yang dia nggak ngerasain mimpi basah itu. Maksudnya karena mereka lupa. Atau siap. terkadang mereka karena sering ngocok aja. Kamu sebelum mimpi basah sering ngocok apa enggak? Belum ya. Nonton aja tapi. Enggak ada ngocok? Enggak ada. Sumpah nonton aja. Tapi karena yang udah mimpi basah itu udah setelah itunya baru yang mulai latihan lah. Senam ya. Nah ini ya, jadi sebenarnya informasi juga ya. Satu, mimpi basah tuh kadang pada beberapa orang ada yang dia lupa ya. Dan sebetulnya ya, ini juga mungkin informasi buat orang tua. Kalau ada anak laki-lakinya yang tiba-tiba dia basah, terutama di usia-usia yang produktif 10-14 tahun, jangan dicengin, jangan diceng-cengin. Iya bener. Malu banget itu. Karena itu merupakan hal yang normal sebetulnya. Gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita berbicara tanda puber ya, pada anak laki-laki dia tuh bukan mimpi basah yang pertama. Tanda pertamanya tuh bijinya membesar. Mulai agak membesar tuh. Nah itu tanda pertamanya. Baru setelah bijinya agak membesar, barulah dia akan ada mimpi basah pertamanya kayak gitu. Nah kadang ada orang-orang dulu ya, aku pernah juga nanganin ya, mereka itu karena belum teredukasi tentang mimpi basah itu, mereka tuh jadi sering merasa stres sendiri. Karena nganggap, ini kok aku jadi berzinah kayak gini, kok aku jadi malah melakukan hal-hal yang buruk kayak gini. Terlebih pada mereka yang memang mungkin pendidikan agamanya cukup kuat ya. Mereka merasa kalau aduh kok aku kayak gini. Ya saya jelaskan aja, ini merupakan fenomena yang normal. Ini tubuh kamu sendiri. Ya nggak perlu kita merasa bersalah atau apa. Ya udah, yang penting kan kita tahu gimana harus mandi wajib, mensucikan diri setelahnya. Benar. Itu sih ya. Nah itu tanda ereksi pertama yang sehat. Tapi sebetulnya ya, bahkan sebelum kita puber pun, dari kecil itu kita udah sering ereksi loh. Sadar nggak? Gimana tuh? Kamu nggak sadar dulu waktu TK segala macam, penis itu bisa keras. Bahkan nih bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak bayi ya, dia sadar kadang tuh sering penis itu bisa terjadi ereksi. Itu merupakan hal yang normal. Kadang tadi mungkin karena ada misalnya dari pampers gitu ya, kena gesekan-gesekan. Makanya penis itu bisa bergerak sendiri kalau ada stimulasinya. Walaupun itu belum sunat, bisa saja terjadi. Gitu ya. Loh, orang dewasa yang belum sunat aja banyak, bisa aja kok ereksi. Iya benar. Tapi kalau sunat ngaruh gak sih? Kalau sunat sebetulnya gini ya, kepala penis kita itu kan dia sensitif di kepala penis. Karena terbuka dia akan lebih bisa sensitif lagi ngerasain kayak gitu. Nah itu sih pengaruhnya sih ke arah sana ya. Nah setelah mimpi basah, barulah sering kita terjadi itu namanya ereksi pagi hari.
Ereksi. Oh iya setiap pagi bangun. Iya, kamu kalau pagi ada yang keras apa enggak? Ada. Masa? Iya, terus kencing kan ke WC. Iya. Susah enggak kencingnya? Enggak sih. Gimana caranya kamu kencing dalam keadaan ereksi? Enggak yang ereksi banget tapinya. Udah karena kita sudah pikir sudah ngocok dulu. Enggak juga. Karena mikir kayak mau ya udah mau dikencingin aja sembari kita transisi ke WC itu udah mulai agak turun. Iya. Wow. Pernah gak kamu nyoba kencing dalam keadaan masih penisnya keras waktu ereksi pagi? Gak pernah. Gak pernah ya? Karena pada beberapa orang tuh sering kalau ereksi paginya masih keras banget, apalagi sampai ke WC itu sulit mengarahkannya. Liar ya? Iya, liar. Mau liar banget ya? Iya, gak bisa gitu liar. Nah itu kita harus pintar-pintar mengarahkan, tidak sesederhana. Karena ada orang yang dia ereksi paginya itu lama, dan itu merupakan hal yang normal juga sebetulnya gitu ya. Nah orang kalau tanda dia fungsi seksualnya sehat, dia harusnya pasti akan merasakan ereksi pagi. Hati-hati kalau misalnya kita bertambah usia, ngerasain ereksi pagi kok jarang. Nah itu sudah menunjukkan indikator ada permasalahan di fungsi tubuhnya, khususnya di masalah ereksi penis. Gitu. Kalau enggak bangun lagi. Betul. Nah. Tiap pagi kok jarang bangun. Nah itu udah masalah, Dul. Gitu ya. Itu yang pertama dulu ya. Nah yang kedua lagi, kalau kita mau bicara ereksi sehat, itu kita harus melihat bagaimana kekerasannya. Tingkat kekerasannya ya. Kamu gimana waktu ereksi kerasnya? Keras. Ya keras banget gitu. Keras banget kayak apa? keras aja. Dia bisa berdiri walaupun bertumpuan dengan 2 biji. Wow. Tidak ada tiang tapi dia bisa berdiri tegak. Wow. Itu keren banget bisa, sih. Wah iya. Iya keras sumpah keras. Iya keras sumpah. Ya, jadi kalau kekerasan ereksi penis yang idealnya itu dia tuh kayak timun. Kayak timun kekerasannya. Kayak timun. Betul. Okay. Nah itu kekerasan yang paling ideal. Biasanya kalau orang-orang mulai ada mengidap gangguan ereksi, kekerasannya itu mulai agak turun. Jadi dia tuh kayak pisang dengan kulit. Nah itu tipis aja ya. Iya agak tipis. Lembek. Yang paling parah tuh dia tuh kayak tahu. Jadi kayak kenyal-kenyal gitu. Ding. Oh padahal itu udah ereksi. Udah ereksi. Cuman dia nggak bisa mencapai kekerasan yang optimalnya. Nah itu udah menunjukkan permasalahan. Ada sesuatu di penisnya yang bikin ereksinya itu bermasalah. Oke. Nah itu sudah harus warning gitu ya. Sama saran saya lagi ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam fungsi ereksi. Kamu pernah nggak saat ereksi, tiba-tiba waktu lagi ngocok, belum kelar cerot, udah kempes duluan? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Selalu bisa ngerjakan tugasnya dia? Iya, selalu menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Berjuang bersama. Berjuang bersama. Baru berjuang berarti bersama. Aman, sehat. Oh aman. Tapi ada ya? Ada. Jadi kalau orang-orang yang kena impoten itu ya, penisnya tuh nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi walaupun udah cerot, belum sampai cerot, udah letoy duluan. Iya, mau dia masturbasi. Tapi sebelumnya keras. Sebelumnya keras. Cuman waktu mau cerot, belum sampai klimaks, kempes duluan. Itu menunjukkan ada permasalahan gitu. Aku sering nemuin kondisi ini, sering tuh pada anak muda loh tuh, jangan salah. Itu kenapa? Jadi dia awalnya bisa keras nih, kayak timun. Iya benar. Tengah-tengah, kempes, itu keluar. Akibat keseringan. Nah, paling sering sih faktor pikiran stres. Oh gitu. Gini ya, jadi kadang banyak rupanya ya pasangan-pasangan itu yang dia itu komunikasi dengan pasangan gak nyaman. Banyak masalah pikiran ya. Pemanasan pertama, bisa nih, keras. Cuman ketika mau masuk ke vagina ya, pikirannya udah cemas duluan. Aduh ini istriku nanti ngomel nih jangan-jangan. Aduh nanti aku takutnya cepat keluar nih. Aduh nanti istriku ada komplain lagi nih, marah-marah nih segala macam. Aduh pintu udah dikunci belum ya? Akhirnya apa? Karena pikirannya kesana kemari, kempes di tengah. Tiap mau masuk, kempes di tengah. Awalnya padahal bisa keras. Itu sering ditemuin. Nggak enjoy. Iya, nggak enjoy salah satunya. Kalian harus enjoy. Cuman tadi masalahnya kita tuh nggak bisa kontrol ya. Iya, berbeda nih, kalau kita otot-otot tangan, kita bisa kendalikan langsung. Benar. Penis, kamu bisa nggak ereksi sekarang juga dalam hitungan 10 detik? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Perlu tempatnya nyaman, enak. Perlu tempat nyaman. Terus ada bokep juga. Iya kan? Karena nggak bisa kita kontrol ya. Bener. Nah, kalau pada wanita ya, dia itu ada tandanya yang hampir mirip dengan ereksi. Kamu tahu nggak apa tanda wanita bergairah? Apa? Nggak tahu. Pada wanita kalau dia bergairah, yang mirip dengan ereksi namanya itu lubrikasi, pembasahan vagina. Oh, becek. Iya, becek katanya kan. Kok tahu? Karena orang sering bilang becek kayak gitu. Orang, bukan pengalaman pribadi.
Enggak pernah. Karena kita instan colikiawan ya. Instan colikiawan. Tapi di bokep pernah gak kamu ngeliat perempuannya tuh becek? Oh iya pernah. Lumer. Nah itu berbeda, fenomena berbeda ya. Okay. Itu namanya squirting. Oh, beda lagi. Kalau saya taunya squirting itu yang bisa. Iya itu. Keluar deras banget. Oh kalau lumer, oke menarik. Jadi gini. Yang sampai di dinding-dinding itunya basah juga. Iya. Jadi kita harus bedakan ya. Kalau lubrikasi itu ya di daerah vaginanya kayak agak basah gitu. Sebetulnya nggak gitu kelihatan secara pasti. Oke. Gitu ya. Kalau squirting itu kadang dia keluar cairannya banyak. Cuman berbedanya adalah dia nggak mesti yang kayak bokep yang jurr gitu enggak. Kadang dia juga cuman lumer gitu juga. Oh. Ada wanita yang seperti itu. Tapi itu cairannya beda dengan cairan air kencing ya? Nah, itu sebetulnya berbeda karena dia ada kelenjar lainnya. Cuman pada beberapa kasus ternyata ditemukan juga sering kecampur kencing juga. Gitu karena sensasinya ya wanita yang mengalami squirting itu dia sensasinya seperti kayak mau kencing kadang. Gitu. Cuman kadang karena wanitanya itu malu atau sering ditahan-tahan. Itu. Sebagai puncak kenikmatan juga bisa ya. Iya, betul. Cuman masalahnya tidak semua wanita tuh bisa mengalami squirting dan itu merupakan hal yang normal. Karena banyak laki-laki itu yang anggap perempuan aku kalau klimaks harus squirting, padahal belum tentu. Kalaupun ada pasangan kita nggak bisa itu ya merupakan hal yang normal aja. Karena prinsipnya tadi perasaan plong di kepalanya itu dia ngerasakan nyaman dan kenikmatan udah orgasme. Ya karena pernah nih di tongkrongan sama teman-teman karena waktu itu ngebahas bokep, jadi kata teman-teman, wah itu squirting dia, berarti dia nikmat. Makanya kalau kita sebagai laki-laki puncaknya itu finishnya itu kalau perempuannya squirting katanya. Oke. Itu merupakan hal yang keliru kalau aku bilang gitu ya. Pertama gini, orgasme itu pasti akan berbeda sensasinya antara tiap waktu berhubungan seksual. Itu merupakan variasi yang normal, dipengaruhi juga oleh mood dan pikiran. Misalnya dia moodnya lagi enak banget gitu ya, hormonnya juga lagi bagus banget, mungkin dia akan ngerasa puncak banget gitu ya. Tapi kadang ada wanita yang memang dia tidak bisa squirting, tapi dia merasakan kenikmatannya udah plong banget. Itu tetap bernilai berharga bagi mereka. Masalahnya kadang wanita tuh sering stres kalau misalnya kita laki-lakinya justru nuntut, kok kamu gak squirting belum puas ya? Wanitanya itu yang akhirnya merasa terbebani, jangan-jangan aku ini dalam tanda kutip rusak ya tubuhku. Padahal enggak, itu merupakan hal yang normal. Makanya kalau berhubungan seksual bukan berarti tujuan utamanya harus squirting, belum tentu. Akhirnya itu yang sering bikin wanitanya memalsuin, pakai kencing lah segala macam lah. Iya, gitu. Kalau di bokep rata-rata squirting terus ya emang ya. Iya, deras banget. Wow, kayak gitu kan kita lihat kayak wow. Kayak gitu. Dan ini kebetulan mau ditanyakan juga nih ke dokter Jeb. Ya itu tadi, ternyata itu beda ya. Itu bukan air kencing, dikira itu air kencing awalnya itu. Bukan, sebetulnya kan ada campuran kelenjar-kelenjarnya juga. Gitu. Itu hal-hal yang berbeda dengan kencing biasa. Cuman ada wanita yang memalsukan dia dengan kencing aja biar kelihatan. Apalagi kan di industri hiburan seperti itu ya mereka mungkin perlu memasukkan gitu. Kalau ereksinya cowok kayak gitu, kalau cewek tadi lubrikasi basah aja, belum sampai yang mencurut banget ya, baru basahnya aja. Iya, kayak bisa ada sedikit lendir-lendir. Iya, nah seperti itu. Nah wanita kalau dia tuh sulit dalam tanda kutip ereksi, masih bisa untuk berhubungan seksual karena kan dia masih menerima aja. Oh iya benar. Berbeda laki-laki, kalau dia nggak bisa ereksi, nggak bergairah, nggak bisa masuk. Iya benar. Nah itu yang sering menimbulkan konflik akhirnya. Istrinya marah, suami aku kok gak pernah bisa berhubungan seksual. Padahal aku udah mau banget nih. Kalau wanita kadang dia karena gak mau dipaksakan suaminya, ya karena dia menerima, paling dia tuh sering ngerasain nyeri kalau dipaksain masuk penis. Nyeri sakit kayak gitu? Iya, seakan-akan vaginanya belum basah, dipaksain masuk. Nah itu sering sakit. Makanya adanya pemanasan dulu ya dok. Itu penting ya? Penting untuk membasahi dinding vagina. Jangan langsung. Jangan langsung gitu ya. Itu fase gairah seksual seseorang gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi ya tentang masalah ereksi ya. Kamu tahu gak Dul? Ada orang yang bisa ereksi waktu ngocok tetapi dia sulit berhubungan dengan pasangan. Waktu sama pasangan justru impoten. Ada ya? Ada. Baru dengar kan? Jadi kamu jangan bergembira dulu. Ereksi aku sehat. Kamu ngocok bagus. Ngocok bagus. Belum tentu jaminan itu bisa keras saat dengan pasangan. Wow. Aneh juga ya. Iya, betul ya. Jadi ada yang disebut dengan disfungsi ereksi yang sifatnya tuh situasional atau pada kondisi tertentu. Nah, orang-orang yang pada kondisi tertentu, dia tuh kalau ngocok tuh keras, selalu bisa. Cuman dengan pasangan dia justru ada kendala. Karena sering kempes di tengah, kekerasannya nggak maksimal. Nah, apa yang menyebabkan itu? Faktornya luas. Salah satunya aku pernah nemuin ya, ada orang yang dia tuh karena terbiasa nonton bokep yang terlalu ekstrim. Yang cambuk-cambuk itu? Ya, akhirnya dia cuma bisa terangsang ngeliat di bokepnya aja. Dengan pasangannya sulit.
Atau kasus lainnya, ada juga yang dia pasangannya tuh galak banget ya, tiap hubungan seksual tuh sering marah-marah, dia cemas. Akhirnya apa? Ngocok dia nggak ada beban, udah seenaknya aja. Cuma dengan pasangan dia gugup, udah takut duluan nih, aduh pasangan aku nanti marah. Akhirnya apa? Sulit ereksi. Itu disfungsi ereksi yang situasional pada kondisi tertentu. Gitu. Bahkan ya aku pernah ada pasien ya, saking dia pengen ngetesnya nih, aku impoten apa enggak ya, kok sama pasangan aku nggak bisa. Dia sampai mohon maaf nge-BO loh. Hasilnya? Ya, hasilnya dia bingung juga, kok aku BO bagus ya? Kenapa dia bagus saat BO tapi saat sama istri bermasalah? Karena tadi saat BO itu tadi dia mungkin gak ada beban segala macam. Dia udah bayar, mau ada kondisi gimana udah santai aja. Makanya ereksinya bagus. Makanya kalau kita berbicara hubungan seksual supaya ereksi sehat, salah satu yang harus dijalin dengan baik itu adalah bagaimana komunikasi kita dengan pasangannya juga. Kalau kita dengan pasangannya udah marah-marahan, sinis-sinisan, itu yang bikin jadi kita udah gugup duluan, takut duluan. Kamu emang gak takut nanti impoten malam pertama? Janganlah. Ya. Iya, kalau bisa malam pertama gacor banget. Nah, sering juga orang-orang tuh banyak fenomena tentang jamu kuat. Teman-temanmu ada gak yang pernah beli jamu kuat? Ada. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Itu katanya ya untuk menambah stamina juga katanya. Selain jamu kuat ada obat kuat juga. Iya. Nah itu lebih recommended yang mana? Jamu kuat sama obat kuat ya? Iya. Temanmu yang minum itu gimana katanya reaksinya? Luar biasa sih. Luar biasa seperti apa? Katanya yang kayak gacor banget, nggak nurun-nurun kayak gitu. Oh, nggak nurun-nurun ya? Nggak Keras terus ya? Keras terus. Bahkan itu katanya kayak permen. Kayak permen ya? Tapi obat. Kayak permen, jadi dia minum. Itu katanya dari malam sampai ketemu pagi lagi itu masih tetap strong. Oke. Dia pun malah kebingungan ini gimana nuruninnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu ada penjelasannya sebetulnya dulu ya. Itu banyak yang digunakan orang-orang juga, terutama yang minder itu menggunakan jamu kuat kayak gitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu mana yang lebih bagus, jamu kuat atau obat kuat? Benar. Oke. Pertama ya, kalau kita berbicara jamu-jamuan, tidak ada satupun bahan jamu-jamu, mau itu ginseng, mau itu jahe atau tumbuh-tumbuhan yang bisa bikin ereksi instan. Minum langsung ereksi instan tuh tidak ada sampai sejauh ini ya. Belum ada ketemu tuh penelitiannya. Pertanyaannya, loh kalau nggak ada kenapa kita minum jamu ada yang bisa sampai ngeceng keras? Jawabannya karena ada campuran bahan kimianya. Bahan kimia obat ereksinya gitu. Jadi ya banyak oknum penjual jamu yang dia tuh mencampurkan bahan kimia. Contohnya yang paling sering ya jamu pegelinu. Minum jamu jadi hilang nyeri-nyeri. Iya benar-benar. Itu ada campuran paracetamolnya. Makanya aku dulu waktu kerja sebagai dokter umum ya, kalau ada pasien lambungnya tuh luka berdarah, pertanyaan yang sering kami tanyakan tuh adalah ada riwayat konsumsi obat-obatan nggak? Nggak ada. Yang kedua, ada riwayat konsumsi obat jamu-jamu nggak? Jamu-jamuan. Kenapa? Karena jamu-jamu itu yang sering dikonsumsi masyarakat. Dia mikir, oh ini kan aman, cuma jamu. Iya sehat. Betul. Gitu. Padahal ada campuran paracetamolnya. Efek samping dari obat pengurang nyeri dalam jangka panjang itu bikin lambungnya luka. Nah itu akhirnya bikin beraknya berdarah segala macam. Nah itu yang sering terjadi di jamu kuat tuh pasti ada campuran bahan kimianya. Tapi kalau kita berbicara jahe, ginseng, nggak ada masalah, silakan aja konsumsi. Tapi boleh. Ada dok yang unik lagi. Susu beruang. Campur sama telur ayam. Direbus dulu. Katanya itu bisa menambah keganasan katanya. Nah itu mungkin itu kalau itu faktor yang alami aja gitu ya. Ya mungkin kita konsumsi protein itu kan bagus juga untuk kesehatan. Sama kayak orang bilang katanya kalau makan daging kambing katanya ya bikin jadi lebih bergairah ya. Nah itu kan faktor sebelum mungkin berhubungan ya. Iya, katanya kalau makan daging kambing katanya bikin jadi gairah libido meningkat. Sebetulnya sih dampak secara langsungnya mungkin enggak, bisa mungkin dari faktor kita sugesti salah satunya ya, benar. Atau mungkin habis makan enak gitu ya, protein jadi bikin tubuh kita makin semangat. Nah itu bisa aja dampak dari itu, tapi dia nggak akan bikin ngaceng langsung instan gitu. Karena aku udah pernah ngerasain sih di obat ereksi itu beda loh. Obat ereksi kalau kita minum tuh penisnya jadi lebih sensitif banget. Dan memang setelah cerot itu, jadi pertama ya aku pernah minum obat ereksi ini. Ngetes nih. Udah nikah, boleh dong. Oh iya, boleh dong. Oke, nanti kasih tahu obatnya ya. Ini deh kasih nih, langsung diminum ya. Jadi kalau kita minum obat ereksi dulu ya, aku sebetulnya gak ada keluhan apa-apa ya. Pertama tuh gampang banget, lebih cepat. Langsung kerasnya, sentuh dikit langsung zut. Itu dampaknya. Seinstan itu lebih cepat gitu ya. Yang kedua aku rasain ya, setelah cerot tuh masih kadang tetap keras juga. Itu yang aku rasain. Mau lagi gitu kan. Mau laginya enggak. Udah cukup. Kepengennya enggak, udah plong. Cuma masih memberontak terus ini. Nah, ada penjelasan kenapa ada yang bisa sampai pagi ya. Iya jawabannya adalah karena memang ada obat ereksi bahan kimia yang dia tuh durasi kerjanya bisa sampai 36 jam.
Gitu. Gokil 36 Iya, memang ada obat yang dia tahan lama kerjanya. Nah makanya tapi kalau yang bahan-bahan herbal sih enggak. Nah permen juga sama. Iya permen katanya. Permen itu juga banyak dijual di produk-produk terdekat ya. Sebetulnya kalau permen nggak mungkin tuh bisa bikin keras. Tapi tadi sekali lagi ada kandungan bahan kimianya. Makanya kalau kamu baca-baca berita ya banyak banget tuh sering ditemuin ya orang-orang yang dia itu mohon maaf, banyak banget berita-berita tuh ditemuin BPOM tuh nyidak produk-produk jamu ilegal karena ada campuran bahan kimia. Kamu pernah nggak baca berita ada kakek yang ditemuin meninggal di Iya hotel? benar. Hubungan seksual. Iya benar. Karena ya. katanya ngonsumsi obat kuat. Iya. Nah, ya. Jadi gini, aku tuh banyak pasien juga orang-orang lansia, 70 tahun, 80 tahun. Aku kasih obat ereksi, mereka nggak ada masalah, nggak ada keluhan apa-apa. Kok bisa ada yang meninggal? Jawabannya adalah kamu lihat yang meninggal itu rata-ratanya mereka tuh menggunakan jamu-jamuan atau suplemen ilegal. Obat-obat ilegal. Kadang kalau mereka menggunakan jamu-jamuan, obat ilegal itu dosisnya terlalu tinggi. Iya. Nah, itu yang bikin berbahaya. Ke jantung ya. Betul. Salah satunya apalagi dia mungkin deg-degan ketemu mohon maaf PSK segala macam. Akhirnya tewas deh. Iya benar-benar. Itu ya makanya kalau saran aku harus hati-hati. Jaga kesehatan ereksi kita. Kalau ada masalah jangan konsumsi obat sembarangan. Gitu ya dulu ya. Itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan.